Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bangun dalam keadaan sangat baik. Selamat masuk di hari yang baru. Ayo kita doa dulu, kita satu bersama-sama. Tuhan terima kasih, Tuhan kami bersyukur untuk keadaan kami baik. Kami telah bangun dalam keadaan sehat. Semua baik ya Tuhan, bahkan Engkau memberikan kami hari yang diberkati. Kau kuduskan, Kau urapi sepanjang hari ini ya Tuhan. Dan sebelum kami beraktivitas, mari Roh Kudus, Engkau mengajar setiap kami Tuhan pagi hari ini, agar supaya kami hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Wow. Saudara, mari kita buka di kitab Mazmur 118. Tema kita hari ini adalah menghancurkan roh ketakutan dengan sukacita Tuhan. Katakan amin, ya. Semua orang pernah mengalami ketakutan. Semua orang mengalami ketakutan hari-hari ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menghancurkan spirit itu? Karena ketakutan itu sifatnya menipu. Apalagi kalau situasi-situasi di zaman susah seperti ini, iblis berusaha memberikan tipuan demi tipuan. Salah satunya adalah roh ketakutan. Ayo dibuka firman Tuhannya saudara di kitab Mazmur 118. Ya, judul perikopnya adalah nyanyian puji-pujian. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan penuh kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sampai di sini dulu. Nah, lihat ya. Perhatikan, di sini di pasal 118 ini ada sebanyak 4 kali pengulangan pesan Tuhan. Ya. Di satu pasal ini ada 4 kali pengulangan pesan Tuhan, yaitu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi ada 4 pengulangan. Dalam firman Tuhan, kalau ada pengulangan pesan itu berarti satu, itu penting. Yang kedua, itu kekuatan. Ya. Jadi lihat saudara ya. Perhatikan Mazmur 118, bahwasanya untuk selama-lamanya. Memang ini kita rasakan setiap harinya, bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, bagaimana bisa merasakan kasih setia Tuhan yang seperti ini? Kita lihat saudara ya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi coba kita lihat, Anda dan saya adalah orang-orang yang dibebaskan Tuhan. Israel itu bicara tentang apa? Tawanan, ya. Kita adalah orang-orang yang dibebaskan Tuhan. Tawanan dosa, tawanan ketakutan. Ya. Kita adalah orang-orang yang dibebaskan Tuhan, dan biarlah kita yang dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir itu, biarlah kita yang dibawa keluar dari zona dosa itu, pagi hari ini mengatakan bahwa untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Katakan amin, katakan haleluya saudara. Nah, coba kita lihat saudara. Ketika hari-hari ini kita mengalami satu situasi yang gak menyenangkan misalnya. Saya tidak tahu satu persatu apa yang Anda sedang alami hari-hari ini. Tetapi peganglah kuat firman Tuhan ini. Ingat, di satu pasal ini ada 4 pengulangan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ya, ini di pujiannya ada saudara ya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya, ini pun ada orang membuat lagu ini. Karena yang dirasakan adalah dia merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Amin. Ya, jadi lihat, biarlah Israel, bahkan kaum Harun itu pun mengalami kemurahan Tuhan.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Nah, ini bagaimana caranya merasakan kasih setia Tuhan? Sementara banyak daripada kita sewaktu melihat kesusahan hidup, susah kan kita untuk mengatakan Tuhan itu baik. Waktu kita ditipu sama orang, susah kita untuk mengatakan bahwa Tuhan itu dahsyat. Waktu orang yang kita sayangi misalkan meninggalkan kita, susah kan untuk mengatakan Tuhan itu baik. Tetapi perhatikan, kenapa dikatakan kaum Israel, kaum Harun, dan orang-orang yang takut akan Tuhan saja yang bisa mengakui bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Yang pertama, lihat, bangsa Israel adalah tawanan yang sungguh-sungguh diperbudak dengan segala macam kebutuhan hidup, diperbudak dengan ketakutan, diperbudak dengan apapun itu dalam segala kehidupan mereka. Tapi berkali-kali ditolong oleh Tuhan. Nah, hanya orang yang bisa mengakui kebaikan Tuhan karena tahu bahwa Tuhan menolong kita berkali-kali. Tuhan membuat mujizat berkali-kali. Tuhan menolong kita berkali-kali. Kita jatuh dalam dosa berkali-kali tetap diampuni. Makanya berani mengatakan bahwasanya untuk kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi waktu kita lupa bahwa tiba-tiba nih kita susah mengucap syukur, kita marah dengan Tuhan, kita kecewa dengan Tuhan, itu artinya kita lupa kebaikan Tuhan. Makanya ini dikasih gambaran hanya bangsa Israel yang mengakui bahwasanya untuk kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Hanya untuk kaum Harun, nah, yang hanya mengucap syukur bahwasanya untuk kasih setianya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan di sini dikatakan apa, saudara? Biarlah orang yang takut akan Tuhan. Hanya orang-orang yang memiliki rasa takut akan Tuhan yang bisa merasakan kebaikan Tuhan. Makanya lihat saudara ya, karakter kehidupan kita itu dilihat oleh Tuhan. Itulah mengapa ketika kita susah bersyukur, kita susah mengakui kebesaran Tuhan, kita susah untuk bisa mengatakan Tuhan baik dalam keadaan tekanan, artinya kita lupa terhadap kebaikan Tuhan. Sesederhana itu. Jadi, kenapa banyak orang diliputi dengan roh ketakutan? Mereka akan susah untuk bersuka cita. Kenapa, saudara? Yaitu karena dia tidak memiliki hidup takut akan Tuhan. Yang kedua adalah dia tidak tahu kebaikan Tuhan yang sudah ditaruh di dalam kehidupan kita. Ya, dan yang ketiga, kita lupa bahwa sepanjang perjalanan kehidupan kita disertai oleh Tuhan. Kita dipimpin oleh Tuhan. Ya. Nah, jadi waktu kita mengalami ketakutan demi ketakutan, cek diri sendiri. Apakah kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu apa? Kita sudah sering membahas tentang ini. Takut akan Tuhan adalah menaruh rasa hormat. Takut akan Tuhan itu adalah dia beribadah dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan bukan karena berkat, bukan karena mujizat. Tapi sungguh-sungguh datang kepada Tuhan karena dia tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup tolong dia. Makanya dia datang kepada Tuhan bukan karena faktor mujizat. Tapi sungguh-sungguh karena pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, karena Tuhan baik dan selama-lamanya tetap baik. Amin. Jadi, untuk bisa merasakan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya itu hanya dirasakan 3 karakter ini. Hidup takut akan Tuhan, ya, mengakui kebesaran Tuhan, dan yang ketiga, mengetahui bahwa kita hanya dipimpin oleh Tuhan. Amin. Jadi, untuk mengatasi rasa takut itu sendiri, saudara, sukacita Tuhanlah yang dapat menolong kita. Bukan sukacita dunia. Dunia mengajarkan sukacitanya seperti apa, saudara? Dugem, minum-minuman, ya, merokok, gitu, narkoba, dan lain sebagainya itulah yang membuat mereka apa? Mereka lebih jatuh dalam dosa. Banyak sekali orang, aku mau traveling, aku mau healing. Nah, healing menurut pengertian dunia adalah dia menyehatkan tubuh jiwa rohnya itu dengan apa? Bepergian gitu ya.
Mereka nggak salah sih sebenarnya ya. Kita traveling gitu ya. Kita seperti membayar reward untuk diri sendiri gitu. Nggak masalah. Tapi pertanyaannya adalah, sepulang dari engkau traveling, apakah engkau mengalami healing? Karena healing yang benar adalah masuk di dalam hadirat Tuhan. Makanya 4 kali pengulangan daripada pesan Tuhan hari ini adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya itu diulang sampai 4 kali, karena tidak ada yang bisa memberikan kasih yang sedahsyat Tuhan Yesus berikan bagi kita. Dunia pun gak bisa tawarkan itu. Coba contoh, banyak orang takut miskin hari-hari ini. Apalagi di masa-masa susah, banyak orang kena PHK, banyak orang mengalami tekanan kehidupan, bangkrut misalnya, kesusahan dalam membayar utang dan lain sebagainya. Banyak orang takut nggak punya uang, takut miskin. Tapi 4 kali pengulangan Tuhan tekankan pagi hari ini, bahwasanya untuk kasih setianya, untuk selama-lamanya kasih setianya ini tidak bisa ditukar dengan apapun. Mau uang, kesehatan, kebahagiaan duniawi, atau apapun itu gak bisa kita tukar. Termasuk waktu kita healing pun, healing menurut versi kita, ya, yang ada buang-buang duit. Sama seperti teman-teman saya, saudara ya, wah berani banget gesek kartu kredit gitu ya, supaya bisa healing gitu menurut mereka. Tapi yang ada mereka nggak healing, yang ada mereka tetap stres, ya pulang-pulang masih bayar utang. Mereka pulang-pulang nggak merasakan apa-apa karena cara healingnya salah. Mereka lupa tentang ini. Masuk dalam hadirat Tuhan itu yang terpenting. Karena memang hanya kasih setia Tuhan yang selama-lamanya itu yang justru kita perlukan. Bukan uang, bukan kesehatan. Gak salah kita minta uang, gak salah kita minta sembuh. Gak salah saudara kita minta pemulihan dalam keluarga, gak salah. Tetapi yang terpenting adalah kasih setia Tuhan melekat kepada diri kita terlebih dahulu. Agar supaya kita bisa menjalani kehidupan dengan sangat baik. Karena kebanyakan daripada kita, banyak sekali mengapa orang frustrasi, mengapa orang ketakutan, mengapa orang depresi. Sejujurnya, kasih setia Tuhannya lagi tiris. Alias menipis stoknya. Ingat bahwa di dalam Tuhan tidak ada roh ketakutan. Jadi kasih Tuhan itulah yang membangkitkan semangat kita. Kasih Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kita. Makanya ketika orang marah sama Tuhan, sudah pasti engkau gak mengasihi Tuhan. Ketika engkau kecewa dengan Tuhan, sudah pasti engkau gak mengasihi Tuhan. Apalagi ketika engkau mundur dari doa, mundur dari pelayanan, sudah pasti engkau tidak mengasihi Tuhan. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sama halnya di dalam ketakutan itu hanya sukacita Tuhan yang dapat membebaskan kita. Coba kita lihat saudara, lompat dulu. Lompat ke ayat yang ke-24 dari pasal yang 118 ini, ya. Mazmur 118 ke ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Saya suka sekali firman Tuhan yang satu ini. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Berarti gak ada saudara hari sial. No. Anda yang percaya Feng Shui, wah Anda harus baca ini. Tidak ada hari sial. Kalaupun engkau lahir di tanggal 13, jangan percaya bahwa itu hari sial. Katakan itu hari penuh berkat. Ya, dikatakan inilah hari yang dijadikan Tuhan. Bersukacitalah, bersorak-sorailah karenanya. Jangan mulutmu mengatakan ini tanggal bokek, ini hari sial, ini hari gak baik. Baca firman Tuhan ini. Seringkali kita lebih takut dengan adat. Ya kan? Orang mau menikah, orang mau bikin rumah, orang mau bikin apa, acara apa lagi. Selalu mencari, tar dulu ya, cari hari baik. Salah besar. Engkau tidak pernah membaca firman Tuhan ini. Setiap hari perhatikan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Ada gak
saudara, di sini dijelaskan khusus hari Senin saja atau khusus hari Rabu saja. Kan Anda, semua hari inilah hari yang dijadikan. Jadi kalau hari ini sekarang tanggal berapa saudara? 16 Oktober 2024 adalah hari yang diberkati Tuhan, hari yang diurapi Tuhan, hari penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hari ini aku akan melihat kemuliaan Tuhan turun. Hari ini aku akan bersuka cita. Hari ini adalah hari penuh rahmat. Hari ini adalah penuh dengan sukacita Tuhan. Nah, gak ada hari sial saudara. Jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan seperti orang-orang yang tidak tahu kebaikan Tuhan. Kebanyakan kita suka takut dengan adat. Kebanyakan daripada kita takut sama primbon. Ya enggak? Orang-orang yang seperti ini, maaf saudara ya, saya harus kasih tahu. Anda penyembah berhala. Maaf. Apa pengertian penyembahan berhala? Dia lebih takut terhadap adat daripada Tuhan. Karena Tuhan sudah jelas banget bahwa semua hari dikatakan adalah hari yang baik. Dijadikan oleh Tuhan. Apa iya Tuhan menjadikan hari itu tuh hari seram? Hello. Sewaktu Tuhan menciptakan pagi, terjadilah pagi yang diberkati Tuhan. Jadi terang, jadi pagi, jadi siang. Tuhan taruh itu malam, jadi gelap, diberkati oleh Tuhan. Baik siang, baik pagi, siang maupun malam adalah berkat. Ketika engkau percaya primbon, ketika engkau percaya feng shui, ketika engkau percaya, maaf saudara ya, Anda seringkali baca-baca kayak bintang horoskop. Nah, maaf saudara, maaf sekali lagi, saya harus beritahu, ini Alkitabiah, Anda penyembah berhala. Anda harus belajar ya, nanti one day kita akan belajar tentang ilmu perbintangan. Ya, horoskop. Kalau misalkan ada orang bertanya, kamu bintangnya apa? Saya tuh suka, kalau ada orang bertanya sama saya, kamu bintangnya apa? Saya suka ketawa saudara. Saya bilang, saya bintangnya Tuhan Yesus. Saya tidak mau diperbudak dengan itu. Saya tidak mau menyembah berhala perbintangan. No, saya tidak mau disetir dengan itu. Banyak orang ditipu sama hal-hal yang semacam ini. Coba, ramalan-ramalan hari ini apa? Seminggu ini apa? Anda ketakutan sendiri kan? Waduh, minggu ini katanya begini. Kalau Anda takut, itu salahmu sendiri. Penyembah berhala. Mana ada penyembah berhala diberkati oleh Tuhan? Karena lebih takut kepada penyembahannya sendiri daripada Tuhan. Yang menjadikan Tuhan itu apa? Yang menjadikan hari itu dijadikan Tuhan itu apa? Berkat, sukacita. Salahmu sendiri. Engkau ketakutan sendiri kan? Waktu baca ramalan. Engkau takut sendiri ketika rumah begitu ya. Ada rumah, tusuk sate lah. Lalu apa? Rumahnya, jangan menghadap ke barat. Jangan menghadap kemana. Nanti itu rezekinya seret. Yang mendatangkan berkat siapa sih? Apakah si iblis? Apakah si primbon? Apakah si adat? Saudara, seringkali kita ditipu sama iblis. Makanya kenapa hidup kita itu seringkali banyak frustrasi, banyak ketakutan dan lain sebagainya. Karena kita menyembah berhala. Gak sadar toh? Makanya jangan pernah ikuti kebanyakan orang. Emangnya dipikir kalau kebanyakan orang melakukan itu terus itu benar begitu? Semua harus sesuai dengan Alkitab. That's why baca firman Tuhan every day. Supaya kita tahu tuntunan. Amin. Ya. Jadi, kalau engkau dipenuhi dengan roh ketakutan, hanya sukacita Tuhan yang bisa mengalahkannya. Makanya setiap hari itu ada berkat. Jangan kau katakan hari sial. Jangan kau katakan tanggal 13 adalah angka jelek. Jangan kau katakan angka 3, angka jelek. Kalau di lift itu, ya, di lift itu kan suka gak ada angka 13 gitu ya. Katanya itu angka horor, angka takut kayak gitu. Maaf, Anda bodoh. Anda ditipu sama iblis. Justru kalau misalkan nih ada orang yang mengatakan begini, Bu, tapi beneran loh Bu, tanggal 13 itu tuh serem karena engkau mempercayai apa yang kau lihat. Engkau tidak percaya apa kata Tuhan. Ya benda.
Saya itu saudara ya, suatu kali ada orang ngomong sama saya saudara, begini, karena saya tuh dulunya lahir itu di hari Sabtu katanya ya. Di hari Sabtu tuh apa gitu, nyebutnya apa gitu ya. Pokoknya orang yang lahir di hari Sabtu malam atau apa kayak gitu ya, itu tuh angkanya begini. Wah, ilmu kejawennya gede banget gitu ya. Begini. Nanti jadinya begini gitu. Karena nggak ngerti firman Tuhan, makanya kalau terjadi sesuatu hal, saya ingatnya omongan itu. Oh, pantas aja karena saya lahirnya hari Sabtu, makanya terjadinya kayak begini. Ketika otak kita disetir sama iblis, kita akan melihat itu daripada firman Tuhan. Ya, sama halnya waktu engkau baca primbon, waktu engkau baca ramalan. Karena yang kau baca, contohnya, karena engkau lahir di tanggal berapa, ini berapa, dikatakan hari Minggu ini kau akan menemui misalkan kebangkrutan. Maka pikiranmu akan kepikiran terus, aduh aku bangkrut apa ya, aduh aku ini apa ya. Kesetir gak ke situ? Sama. Sebelum saya ngerti firman Tuhan, kalau terjadi sesuatu hal yang saya pikirkan adalah, oh iya ya saya itu lahirnya hari Sabtu sih. Nah, coba lihat. Begitu saya tahu firman Tuhan ini, dibaca firman Tuhan tiap hari, saya mengerti bahwa setiap hari itu dijadikan Tuhan itu indah. Rahmatnya selalu baru tiap hari. Lalu saya katakan, saya mau lahir hari Rabu kek, mau hari Sabtu kek, saya katakan hari Sabtu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya katakan hari Senin, hari Rabu, hari Selasa, hari apapun, saya katakan hari penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya nggak mau diliputi dengan ketakutan itu. No way. Nggak mau, saudara. Kalau dulu itu penuh dengan ketakutan. Lalu, kalau hari Sabtu katanya, nanti kalau sakit harus begini. Wah, no way. Saya harus hajar dengan itu semua pengajaran palsu. Semua pengajaran palsu itu harus dihancurkan. Makanya harus punya roh keberanian untuk menghancurkan itu. Coba lihat. Ujung-ujungnya jadi hamba Tuhan juga kok. Ya enggak? Saudara, perhatikan. Wah. Gak ada hari penuh dengan hari tanggal ini tuh penuh dengan keberuntungan. Hello. Baik tanggal 1 sampai tanggal 30 atau tanggal 31. Bulan apapun tetap hari penuh dengan kemuliaan Tuhan. Katakan amin, saudara. Ya. Jangan katakan itu sial. Oke? Nah, jadi perhatikan. Ketika hatimu diliputi dengan roh ketakutan, ingatlah firman Tuhan ini. Bahwasanya untuk kasih setianya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Pegang itu, ini diulang 4 kali. Pegang itu, tanamkan itu di dalam sini. Karena sewaktu engkau takut, engkau gak mengasihi Tuhan. Sewaktu engkau marah, engkau tidak mengasihi Tuhan. Sewaktu engkau mundur dari Tuhan, engkau tidak mengasihi Tuhan. Sesederhana itu. Ya. Ayat berikutnya, ayat yang kelima. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Perhatikan kata berseru. Berserunya itu, berseru nyaring, yang tidak marah-marah sifatnya. Minggu lalu kita pernah membahas Paulus dan Silas. Waktu di penjara. Mereka dipasung. Mereka di penjara bagian tengah. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Mereka menyembah Tuhan. Mereka meninggikan Tuhan. Mereka berseru. Dalam kesesakan aku berseru. Berserunya itu berseru nyaring, yaitu memuji Tuhan. Bukan berserunya, Tuhan hutangku banyak, Tuhan keluargaku hancur, Tuhan. Bukan ini, saudara. Tetapi berserunya nyaring. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ya enggak? Inilah yang dimaksud dengan berseru kepada Tuhan. Dan seruanmu harus nyaring. Makanya kalau engkau ketakutan, engkau menyampaikan permohonan, salah. Bukan permohonan.
Tapi waktu engkau takut, engkau nyembah Tuhan dengan pujian. Ya. Tuhan gimana Tuhan? Tuhan gimana Tuhan? Aduh Tuhan gimana Tuhan? Debt kolektornya udah di depan rumah Tuhan. Ini gimana Tuhan? Nyembah. Nyembah itu bukan nyanyi loh ya. Nyembah tidak sama dengan nyanyi. Nyembah itu memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tuhan, sekalipun debt kolektor ada di depan, biarlah aku gak takut. Karena aku percaya bahwa Engkau ada di dalamku. Yes Tuhan, berikan aku kekuatan. Aku tahu sih Tuhan, ini salahku Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau baik, Kau baik. Engkau tidak akan pernah membiarkan aku. Nah, ini mengagungkan Tuhan. Ini nyembah Tuhan namanya. Jadi orang nyanyi belum tentu nyembah Tuhan. Kebanyakan daripada kita nyanyi cuman apa? Hafal lirik. Yang penting bunyi, yang penting ngomong. Tetapi tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Tidak bisa merasakan Tuhan itu ada atau tidak. Cuma nyanyi aja sambil nyapu, sambil nyetir, sambil jalan. Gak bisa merasakan itu. Tapi waktu kita nyembah, orang nyembah bisa nyanyi. Orang nyanyi belum tentu nyembah. Paham ya sampai di sini ya? Jadi waktu kita diliputi oleh ketakutan, yang pertama lihatlah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Lalu yang kedua, engkau dalam kesesakan berseru. Berseru di sini adalah ingat yang 4 ini, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi waktu berseru itu isinya tentang pujian, penyembahan, bukan permohonan. Makanya jangan ada lagi kalimat, Bu saya itu 5 tahun menderita Bu, gak ada pekerjaan. Itu berarti ada yang salah. Bu berat sekali Bu, beli beras aja susah banget Bu, mau makan susah Bu, cuman adanya ini. Berarti ada yang salah. Berarti ada yang salah di situ. Karena Tuhan udah jelas banget, setiap hari yang dijadikan Tuhan, marilah bersorak-sorai. Namanya bersorak-sorai. Dia bisa makan, dia bisa tidur, dia bisa berjalan, dia bisa melakukan aktivitas, gak mut-mutan, itulah bersukacita. Jadi kalau engkau kesusahan seperti orang dunia pada umumnya, kenapa banyak orang pengemis hari-hari ini? Saya itu paling repot banget saudara ya. Kalau lagi makan ini ya, waduh maaf sekali ya, maaf sekali. Orang-orang itu, coba, jangan memiliki mental yang seperti itu. Itu bukan profesi, saudara. Itu bukan profesi. Pengemis itu bukan profesi, saudara. Itu mental. Makanya saya itu paling miris kalau ada anak kecil diajak sama orang tuanya. Nggak tahu lah ya itu orang tua beneran atau enggak. Diajak ngemis. Anda udah menaruh roh ngemis kepada anak. Makanya orang-orang seperti ini, sorry to say, mereka tidak kenal siapa pemberi berkat. Mereka tidak tahu apakah itu berkat. Amin. Dalam kesesakan. Jadi waktu kita mengalami kesusahan kehidupan, apa sajalah yang kau susahkan hari-hari ini, nyaringkanlah suaramu. Bukan dengan teriakan permohonan, tapi doa, pujian, penyembahan, dan mendeklarasikan, memperkatakan firman Tuhan. Itu yang betul. Di sini dikatakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tapi berserunya, lihat ke ayat yang sebelumnya. Ya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya itu harus tertanam dulu di sini. Karena kalau itu nggak tertanam di sini, seruanmu pasti salah. Seruanmu pasti penuh dengan kemarahan, ngedumel terus, bersungut-sungut. Ingat ya, kemarin waktu saat teduh kita udah bahas. Orang yang bersungut-sungut dipagut ular. Tuhan paling gak suka orang yang bersungut-sungut. Tuhan tidak suka orang yang tidak tahu berterima kasih. Tuhan tidak suka pada orang yang tidak tahu bagaimana harus memperlakukan Tuhan. Coba aja bangsa Israel waktu bersungut-sungut. Jelek sekali memperlakukan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ya dia dibiarin aja sama Tuhan. Dipagut ular. Bahkan Tuhan menurunkan api, kebakaran kan. Banyakan daripada bangsa Israel mengalami kematian karena apa? Dipagut ular. Sama halnya kita. Tuhan memang Allah penuh kasih.
Tapi kalau kita kebanyakan mengeluh, kita kebanyakan susah untuk mengucap syukur, orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah bisa melihat kebahagiaan. Masih ada saudara orang DM sama saya, Bu, saya itu sudah lupa bagaimana caranya bahagia. Nah, orang kalau nggak masuk dalam hadirat Tuhan seperti ini jadinya. Tidak tahu rasanya bahagia. Bahagia itu tidak diukur dengan materi loh. Selama engkau mengukur bahagia itu dengan materi, percayalah hidupmu nggak bahagia. Tetapi bersyukurlah dengan apa yang ada di hadapanmu. Anak-anakmu pintar, ya. Engkau punya pasangan yang mengasihi engkau, mencintai engkau. Engkau punya pekerjaan, engkau punya bisnis usaha. Engkau bisa jalan, engkau sehat. Sekalipun engkau badannya sakit, tapi roh dan jiwamu itu sehat. Engkau bisa tertawa, engkau bisa ketemu sama teman-teman. Engkau masih bisa makan. Bersyukurlah dengan itu. Amin. Ya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Sewaktu kita menari bagi Tuhan, lihat Raja Daud. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Saya itu paling senang saudara, kalau lagi ada tekanan, nyanyinya yang ini. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kalau kita nggak praktek firman Tuhan, yang ada stres. Kalau kita nggak praktek firman Tuhan, yang ada kita ketakutan terus menerus, takut, stres. Karena firman Tuhannya nggak dilakuin. Doain saya lah, Bu. Saya ketakutan terus menerus, Bu. Nggak kuat sayanya. Kalau engkau nggak praktek, maka engkau akan begini terus. Doain saya, Bu. Oh Tuhan, Bu, tolong Bu. Tuhan nggak tolong, Bu. Engkau nggak melakukan firman Tuhan. Makanya engkau kayak begini. Stres, tak? Stres, khawatir, depresi itu boleh. Tapi ada porsinya. Jangan diperbudak. Butuh uang itu boleh, tapi jangan diperbudak duit. Ya, butuh pekerjaan betul, tapi jangan diperbudak dengan kebutuhan kehidupan. Karena nanti kalau diperbudak, jadinya apa? Berkat berubah jadi kutuk itu kayak begitu. Diberkati Tuhan sih sebenarnya. Dengan kesehatan, dengan kekuatan, keluarga yang baik. Tapi berubah menjadi kutuk karena apa? Banyak mengeluh. Orang banyak mengeluh, kena sakit enggak? Kena sakit. Orang mengalami kelemahan tubuh, stres, depresi, sakit lambung lah, sakit GERD lah. Engkau diberkati dengan kesehatan, bersukacitalah senantiasa. Engkau diberkati dengan firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Tapi kita memilih sakit. Banyak pikiran, sakit lambung lah, sakit kepala lah, sakit apa lagi, sakit gigi. Berkat kau ubah jadi kutuk. Karena engkau tidak pernah tahu bagaimana caranya mengelola berkat itu. Makanya kemarin kita sudah bahas di saat tadi sebelumnya, hati-hati emosi. Kemudian di hari berikutnya kita belajar tentang hati-hati mental illness. Karena kalau engkau nggak berhati-hati dengan hatimu, engkau nggak berhati-hati dengan emosimu, maka berkat yang Tuhan sudah berikan kau ubah menjadi kutuk. Ya. Jadi mesti hati-hati. Jangan kau berkata-kata, kok cuma segini ya saya jualan. Gak laku sama sekali, apes. Seharusnya engkau diberkati hari ini. Kalaupun jualanmu gak laku, saya tuh ingat betul. Waktu mami saya jualan makanan gitu ya, dia gak laku. Nangis sih memang. Tapi dia memperkatakan apa? Tuhan aku percaya, besok pasti lebih laris lagi. Lalu Tuhan berikan apa? Sukacita. Itu loh, sukacita Tuhan itu yang dikatakan begini. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Kelegaan inilah yang disebut dengan berkat. Tadi di awal kan dikatakan dalam kesesakan. Kesesakan kita apa sekarang ini? Berarti Tuhan telah mengubahkan kutuk jadi berkat pada waktu kita apa? Bersyukur. Waktu kita bersukacita. Waktu kita memuji Tuhan. Waktu kita
mengucap syukur di hadapan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, maka Tuhan memberkati kita dengan damai sejahtera, memberkati kita dengan sukacita. Makanya kita gak gampang frustrasi. Saya katakan tidak gampang, bukan berarti tidak frustrasi. Sesekali boleh engkau mengalami ketakutan, tapi itu hanya sementara, sedikit sekali, nggak nyampe sejam mungkin. Tapi hatimu berlimpah dengan ucapan syukur. Ku bersyukur padamu Tuhan. Saya ingat betul saudara. Sewaktu saya itu kehilangan kehilangan itu karena teman saya ceroboh saudara ya. Saya dalam kondisi sakit, saya minta supaya teman saya itu pegang tas saya. Karena saya mau tidur, saya lagi di kereta waktu itu. Saya minta teman saya untuk taruh tas itu di situ, dia pegang. Saya bilang, saya habis minum obat, saya mau tidur, tolong jaga tas saya, kamu jangan tidur. Dia bilang iya. Lalu saya tidur. Itu waktu itu saya mau naik menara saudara ya. Pas waktu tidur, teman saya ceroboh, naruh tasnya di atas. Nah, akhirnya hilang. Coba, bedanya apa saya dengan teman saya? Waktu semuanya hilang, itu semuanya hilang saudara. Saya nggak bisa apa-apa. Ada handphone, ada uang cash, ada beberapa dokumen dan lain sebagainya. Semua ada di situ, hilang. Udah diambil sama orang. Bedanya apa saya dengan teman saya ini? Dua-duanya kan dalam kesesakan. Karena baik barang saya maupun barang dia hilang semua. Jadi kami tuh nggak pegang apa-apa. Apa bedanya? Begitu nyampe rumah, ya, puji Tuhannya saya itu pegang cash. Jadi saya bisa pesan taksi pulang ke rumah. Lalu saya memuji Tuhan pakai lagu yang tadi itu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Habis kehilangan uang kok nyanyi? Kok enggak stres ya? Kok enggak marah-marah? Takutnya tadi waktu di kereta. Khawatirnya tadi waktu di kereta. Kebingungannya tadi waktu di kereta tadi tuh. Begitu nyampe rumah, kan udah masuk dalam hadirat Tuhan tuh. Setiap kali kita masuk dalam hadirat Tuhan, berarti ada Tuhan toh di situ. Kalau ada Tuhan, kenapa harus takut? Kalau ada Tuhan, kenapa harus marah-marah? Yang dilakukan adalah, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu. Begitu selesai nyanyi, saya sukacita, teman saya ini nangis terus. Besoknya, saya pelayanan diberkati Tuhan, itu diganti. Jumlah, memang itu uangnya nggak kembali saudara. Handphone saya, uang saya nggak kembali saudara. Tapi begitu besok saya pelayanan diganti. Lebih daripada itu. Tahu enggak? Sewaktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, jangan ada roh ketakutan lagi. Karena di dalam Tuhan, di dalam hadiratnya tidak ada ketakutan. Makanya bedanya orang-orang yang kenal Tuhan dengan yang tidak, bedanya ada di sini. Sewaktu di dalam kesesakan, tadi dibilang, kesesakan itu engkau jangan marah-marah. Tuhan kalau nanti kecopetan saya gimana? Tuhan nanti kalau kecopetan kan saya susah. Kalau diizinkan Tuhan kecopetan terus apa? Ya enggak. Kalau diizinkan Tuhan hilang terus apa? Kan kita diminta sama Tuhan apa? Respon. Coba aja kalau saya marah-marah. Tapi benar saudara, teman saya yang marah-marah ini, dia gak dapat apa-apa. Yang ada dia pinjam duit ke abangnya untuk beli HP baru. Sementara saya tidak saudara. Kebetulan waktu itu saya masih kerja di kantor. Saya sampaikan itu ke bos saya ya. Saya bilang saya dapat musibah begini-begini. Tahu apa yang terjadi saudara? Bos saya bilang ya udah kamu ganti aja HP-nya. Kamu bisa minta sama ini untuk beli HP baru. Habis itu saya pelayanan, saya dapat PK jauh lebih gede saudara. Gak tahu ada orang memberkati saya. Dia bilang digerakkan Tuhan untuk memberkati saya. Semua yang hilang itu tuh diganti sama Tuhan. Saya gak perlu minta Tuhan. Saya malah justru minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya ceroboh.
Karena kecerobohan saya Tuhan, makanya saya kecopetan, ampuni saya Tuhan. Respon itu penting. Coba aja saya marah-marah kayak si teman saya tadi ini. Kontras kan antara saya dan dia. Sama-sama kecopetan. Duitnya duit saya sih. HP-nya banyakan saya. 2 HP saya, duitnya lebih banyak saya. Dia hanya kehilangan dompet dan 1 HP. Dari segi harga lebih mahal saya. Tapi bukan itu. Responnya itu yang benar. Coba. Masalah boleh sama. Kesesakan boleh sama. Frustrasi boleh sama. Tapi kalau responnya salah, tetap hasilnya beda. Paham sampai di sini, saudara? Ini loh firman Tuhan ngomong begini. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tergantung seruanmu isinya apa. Kalau seruanmu isinya kemarahan, maka kutuk yang terjadi. Ya, amin, saudara. Aku, Tuhan, telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Yang tadi tuh, waktu kecopetan, bukan kecopetan sih, itu namanya apa ya? Kecerobohan sih lebih tepatnya, ya. Waktu hilang, ya memang itu kan ceroboh sebenarnya. Coba, karena responnya benar, tetap menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhannya apa? Mengucap syukur. Menyenangkan hati Tuhannya apa, saudara? Tetap memuji Tuhan. Tuhan senengin hati saya. Ada damai sejahtera. Ada ketenangan. Ada kekuatan. Apa iya sih kalau udah kehilangan kayak gitu terus hidupnya runtuh gitu, langsung kiamat gitu kan? Ya enggak toh. Yang penting sehat, yang penting bisa kerja, yang penting bisa pelayanan. Sudah. Nah ini teman saya ini diomong terus. Sampai berhari-hari nangis. Karena dia gak kesusahan untuk beli HP baru. Respon itu penting sekali. Respon, perhatikan respon. Ya. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Lihat ayat yang ke-6. Tuhan di pihakku dan aku tidak takut. Jadi ketakutannya waktu di stasiun tadi. Di stasiun itu saya takut, saya khawatir, saya bingung, saya stres. Tapi masuk dalam hadirat Tuhan, ayat yang ke-6. Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Tuhan di pihakku. Amin. Tuhan di pihakku. Ya, aku tidak akan takut. Amin, Kak Hinda. Wow. Ya, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apakah yang ada, saudara, yang ditakutkan oleh manusia? Manusia melakukan apa saja, saudara? Orang dunia mengatakan bahwa hidup sekarang susah. Memang susah, saudara. Teman-teman saya banyak sekali mengalami PHK hari-hari ini. Teman-teman saya yang lama banget saya nggak pernah ketemu, beberapa hari ini ketemu sama saya, udah dalam kondisi nangis, stres, kena PHK, ada yang bangkrut usahanya. Saya katakan, hari-hari ini adalah era Pentakosta. Ini adalah eranya Roh Kudus. Artinya apa? Semua boleh terjadi. Orang akan mengalami, at the end orang akan mengalami sesuatu hal. Sama kayak saya. Saya nggak pernah tahu akan kehilangan pekerjaan. Saya tidak akan pernah tahu bahwa bisnis usaha saya akan tutup. Saya tidak pernah tahu itu. Tetapi yang saya tahu adalah, Tuhan pegang kendali semua kehidupan itu. Jadi kita pun sendiri, saudara, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, bersiap atau tidak, suka atau tidak, nyembah Tuhan atau tidak. Saya tuh ingat sekali waktu Pastor Niko Jotorharjo bilang begini, engkau itu siap atau enggak, engkau suka atau enggak, udahlah, tetap juga kok engkau akan mengalami badai juga. Karena badai itu enggak lihat orang, enggak tedeng aling-aling. Jadi lebih baik apa? Taat saja. Ya benar juga sih. Ya enggak, saudara ya? Kita segala sesuatunya kan harus bersiap. Kita harus bersiap, saudara. Harus bersiap. Amin. Wow. Ya, terlebih kita telah memasuki tahun 5785.
Nanti ya saudara, saya akan membahas secara lengkap tentang tahun baru ini, 5785. Ini yang pertama kali adalah tahun terbukanya tahun terbukanya jendela pertobatan. Hari-hari ini tuh banyak orang harus bertobat. Ini masanya kita mengalami pertobatan, termasuk saya. Udah gak bisa lagi mengandalkan siapapun, gak bisa mengandalkan apapun, kau harus mengandalkan Tuhan. Setiap daripada kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karena memang itu yang dimau oleh Tuhan. Ketika engkau mengalami tekanan demi tekanan kehidupan, sudah, suka atau enggak, siap atau tidak, masuklah dalam hadirat Tuhan. Lihatlah di ayat yang ke-6 ini. Tuhan di pihakku dan aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap aku? Artinya apa? Mau tahun kering kek, mau tahun susah kek, mau keadaan kayak apapun kek, aku tidak akan takut sebab Tuhan besertaku. Amin. Waktu kehilangan pekerjaan ya memang gak tahu. Nanti terus gimana? Waktu bisnisnya, usaha saya tutup, nanti terus gimana? Nanti jadinya. Tapi ikutin tuntunan, responnya yang benar, Tuhan pelihara. Amin ya. Wow. Dahsyat banget Tuhan firman-Mu hari ini. Dahsyat banget. Makanya saudara waktu baca firman Tuhan, jangan seperti baca koran. Firman Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Tuhan lagi ngomong sama kita. Ya. Tuhan lagi ngomong sama kita. Tuhan di pihakku. Ayat yang ke-7. Menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Yang artinya tuh bukan kita membenci manusia, bukan. Sewaktu kita diintimidasi sama iblis. Saya pernah saudara ya, waktu saya mau pindahan rumah gitu ya. Kuat sekali iblis intimidasi saya, kuat sekali. Mana Keti, Tuhan gak tolongin kamu. Ngapain Keti, kamu pelayanan terus. Mana Tuhan gak tolongin kamu. Itu kuat sekali di telinga saya. Itu memang masa-masa yang sukar buat saya. Mau ngapa-ngapain saya susah. Tapi apa yang saya menutup, membungkam mulut iblis dengan apa? Tuhan engkau baik. Cuma satu kalimat, Tuhan engkau baik. Berulang-ulang saya katakan, Tuhan engkau baik. Mundur tuh intimidasinya. Jadi engkau harus tahu, kapan Tuhan bicara, kapan iblis intimidasi, kapan suara hatimu ngomong. Engkau harus tahu 3 suara ini. Makanya waktu saya terintimidasi itu, saya tidak melakukan apapun, saya cukup mengatakan, Tuhan engkau baik. Tuhan engkau baik. Mundur dengan sendirinya itu iblisnya. Karena keyakinan kepada Tuhan. Karena itu tadi loh, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. 4 kali Tuhan ngomongnya 4 kali saudara. Nih di satu pasal ini. Karena memang kebaikan Tuhan gak bisa ditukar oleh apapun. Sewaktu saya ngomong Tuhan kau baik, apakah langsung ada ucuk-ucuk? Langsung ada pertolongan? Enggak. Ada keyakinan dibela sama Tuhan. Ada keyakinan, ada pertolongan Tuhan. Gak usah telepon orang minta tolong yang ini itu. Gak usah kau pinjam-pinjam duit dan lain sebagainya. Gak usah kau minta tolong siapapun, doakan saya. Oh saya minta tolong dong, saya keadaan kepepet. Justru yang waktu kepepet itu, berdiam dirilah di dalam hadirat Tuhan. Dan dengarkan Tuhan bicara apa. Latih diri beribadah yang seperti ini. Tidak buru-buru mencari manusia. Jangan buru-buru mencari pertolongan orang lain. Jangan menggunakan istilah kepepet. Kesempatan-kesempatan kepepet itu engkau mengatakan, aku harus cari orang lain. Aku harus cari hamba Tuhan. Aku harus cari orang-orang kaya. Anda salah besar. Makanya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Toh. Kalau engkau utang, engkau akan malu. Apa iya hamba Tuhan utang? Mempermalukan Tuhan. Tapi kalau sampai aku minta tolong di orang lain, Tuhan yang malu. Tuhan pasti malu saudara.
Apa iya Tuhan gak bisa berkati hamba Tuhan? Dan itu dibuktikan pas detik-detik terakhir, ya, last minute. Tuhan itu kalau kerja last minute, saudara. Last minute Tuhan bisa menggerakkan siapa saja untuk memberkati. Makanya kalau kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan senengin hati kita. Selama responmu benar, Tuhan membela. Lihat, Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah orang yang membenci aku. Ini bukan tentang manusia, tetapi lawanannya intimidasi iblis sama omongan diri sendiri. Aduh, hidup kok ya gini-gini amat, kok susah banget ya. Itu omongan dirimu sendiri. Itu keluh kesah yang sia-sia. Jangan ngikutin orang dunia. Hidup kok gini-gini amat ya. Kerja mati-matian dari pagi sampai malam. Hidup kok gini-gini amat ya. Itu orang dunia. Banyak banget saudara, teman-teman kantor saya kalau ngomong kayak begini. Jangankan teman kantor, teman gereja aja banyak nih yang kayak begini. Jangan biasakan perkataanmu begitu. Karena itu akan meruntuhkan semua doa yang sudah kau naikkan di hadapan Tuhan. Ya, amin. Ayat yang ke-8. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Coba aja saudara. Kalau seandainya waktu saya kepepet, saya telepon orang, tolong pinjemin saya kepepet, dipinjemin sih. Tapi nama baik saya jadi buruk di luar sana. Pasti buruk di luar sana. Karena apa? Mengandalkan manusia. Ditolong sih sama manusia. Tapi namamu jelek banget. Yang kedua, gak cuma jelek. Saya gak bisa ngomong tentang berkat, tentang kemurahan Tuhan. Karena apa? Saya mengandalkan manusia. Saya tidak melakukan firman Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan, saya dituntut Tuhan untuk apa? Melakukan firman Tuhan juga. Jadi saya harus menjadi bukti. Saya harus bersaksi tentang kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan di hadapan semua jemaat. Sama seperti ini. Amin. Ya, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Sekarang ini pinjaman online banyak banget. Hampir tiap hari saya itu kalau lihat di itu ya, apa tuh namanya ya, di iklan-iklan gitu ya. Banyak sekali orang bikin kartu kredit gampang. Orang mau bikin pinjaman online gampang. Tinggal foto biasa gitu ya, 5 menit uang langsung cair. Butuh berapa? Sampai 100 juta pun bisa. 5 menit langsung cair. Kalau orang membiasakan diri kepepet, pasti pinjam. Ya enggak? Makanya apa? Kelilit utang loh. Karena gak mau belajar mengandalkan Tuhan. 20 tahun lebih saudara saya gak punya utang. Kalau saya tidak melatih diri, untuk pertama, saya melatih diri percaya Tuhan. Yang kedua, saya melatih diri untuk mengelola berkat yang Tuhan berikan buat saya dengan benar. Yang ketiga, saya melakukan firman Tuhan ini, mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Dan yang keempat, saya tidak mengandalkan diri saya sendiri. Semua ibadah itu perlu latihan. Kalau nggak punya, ya sudah. Ora usah yang aneh-aneh. Bu, memangnya Kathy nggak pernah kepepet? Banget. Sering, saudara. Apalagi semenjak saya nggak bekerja, semuanya kepepet. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan nggak tolong? Tolong. Kepepet itu tolong. Kebutuhan yang ini diberkati. Sudah ada pos-posnya. Kuncinya apa? Senengin aja hati Tuhan. Lihat aja ini, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Lihat, bangsawan bicara tentang apa? Orang kaya, orang kuat. Udah kepepet, Bu. Debt collector udah datang ke rumah, Bu.
Saya tuh malu sama tetangga, Bu. Engkau nggak nyari Tuhan. Karena engkau diliputi dengan kepepet. Makanya harus tahu suara Tuhan, suara iblis, sama suara diri sendiri. Harus bisa bedain 3 ini. Kalau engkau tidak belajar untuk bisa membedakan 3 ini, maka engkau nggak akan tahu. Hubungan dengan Tuhan itu dibangun tiap hari. Amin ya saudara ya. Nah, kalau engkau mengatakan udah kepepet Bu, debt collector ini. Kan saya sudah pernah saksikan toh saudara. Saya pernah memberkati debt collector. Saya doain itu debt collector tiap hari. Saya juga nggak tahu bagaimana bisa itu debt collector sudah nggak datang lagi ke rumah. Padahal utangnya belum lunas. Semua itu tuh tergantung di sini loh saudara. Hatimu murni mengasihi Tuhan. Hatimu murni melayani jiwa-jiwa. Hatimu murni. Makanya saya bilang toh, kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, tabur benih. Selama engkau gak pernah nabur benih, engkau gak akan pernah bisa panen apa-apa. Jangan kita hanya doa untuk urusan pribadi. Harus ada benih yang ditabur. Jangan pelit terhadap orang lain. Jangan pelit terhadap jiwa-jiwa. Jangan salah saudara. Saya pun sekalipun saya ini hanya seorang hamba Tuhan. Kalau saya terima berkat, saya tanya dulu sama Tuhan. Tuhan ini berkat untuk apa? Pernah saudara, saya itu terima lumayan besar saudara ya. Nominalnya lumayan besar. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini berkat untuk apa? Dan Tuhan katakan itu buat beli sembako untuk orang-orang yang ada di sana. Ya sudah, saya nggak ambil apa-apa. Saya potong persepuluhan, habis itu sisanya ya buat beli sembako. Apakah saya nggak punya kebutuhan lain? Yo ada. Tapi tanya dulu, itu berkat buat apa? Tanya dulu. Ya. Lalu, lompat ayat yang ke-13, saudara ya. Ayat yang terakhir. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Artinya apa? Di musim-musim yang kering ini, kita banyak mengalami kejatuhan. Saya paham, saudara, nggak gampang. Bayar sekolah anak, bayar rumah sakit, ya, mencukupi kebutuhan kehidupan, dan lain sebagainya memang nggak gampang. Termasuk orang-orang yang harus kehilangan pasangan, gitu ya, nggak gampang. Saya tahu itu nggak gampang. Tapi pegang firman Tuhan saja yang ini. Waktu kita baca firman Tuhan, segera langsung lakukan. Tanya sama Tuhan, Tuhan aku harus apa? Tuhan aku harus bagaimana? Tuhan tolong aku harus seperti apa? Minta sama Tuhan tuntunan. Anda apapun saudara ya, mau melakukan apapun, biasakan bertanya sama Tuhan. Biasakan bertanya sama Tuhan. Apa saja, biasakan bertanya sama Tuhan. Aku ditolak dengan hebat, mau keadaannya kayak apapun, mau sekarang ini tahun susah, tahun kering, mau gak ada apapun, tetap percaya kepada Tuhan. Gak mungkin saudara, engkau cuma nasi makan dan garam, makan nasi dan garam, gak mungkin. Selama responmu benar, selama engkau mengasihi Tuhan, selama engkau melayani jiwa-jiwa, selama engkau menabur benih di waktu yang tepat, kau pasti tuai di waktu yang tepat. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Artinya apa? Di dalam Tuhan kita kuat. Di dalam Tuhan kita bermazmur. Bermazmur itu tuh artinya apa? Nyembah Tuhan pakai kata-katanya sendiri. Aku percaya Tuhan pasti memberkatiku. Aku percaya pertolongan pasti ada. Aku percaya ada jalan keluar. Aku percaya Dia tidak membiarkanku. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Carilah pujian penyembahan yang mengagungkan Tuhan. Maka Dia akan menjadi kekuatan kita dan kita akan bermazmur. Yang artinya apa? Mulutku penuh dengan pujian kepadamu
Ya Yesus Tuhan. Banyak pujian penyembahan keluar dari mulut kita. Ya. Ia telah menjadi keselamatanku. Kita selamat. Saya selamat, mentalnya tetap sehat, ya. Moodnya nggak swing, nggak dikit-dikit nggak dikit-dikit sensitif, kesenggol dikit marah, kesenggol dikit mewek, kesenggol dikit kecewa, sakit hati. Loh, nggak kayak gitu. Dia kekuatan, dia Allah. Mau keadaannya seperti apapun, moodnya tetap terkendali, emosionalnya tetap terkendali, ya, pikirannya tetap terkendali, hatinya tetap terkendali. Ia telah menjadi keselamatanku. Ini loh, keselamatan yang dimaksud sama Tuhan itu adalah mentalmu tetap sehat walaupun tekanan kehidupanmu berat. Banyak orang itu tuh menyepelekan kesehatan mental, padahal kesehatan mental itu penting. Makanya kenapa ada dikatakan ini, hari yang dijadikan Tuhan, itu maka kita diminta Tuhan bersorak-sorai, kita diminta Tuhan untuk bersukacita supaya apa? Mentalmu sehat. Banyak orang gak ngerti tentang ini. Yang dipikirin cuma kebutuhan hidup aja. Mental itu harus dijaga, saudara. Engkau gak bisa bersukacita di dalam Tuhan kalau mentalmu sakit. Makanya jadi kayak tadi tuh, orang-orang dunia dikit-dikit healing. Yang ada duitnya banyak yang entek, saudara, banyak yang hilang, banyak yang habis. Karena apa? Cara healingnya salah. Travelingnya nanti setelah apa? Pulih dulu. Memulihkan diri itu gak susah, saudara. Anda cukup masuk dalam hadirat Tuhan, lepaskan semua beban, makanya berlatih untuk situasi yang seperti ini. Memulihkan diri itu gak susah. Makanya sebelum berangkat healing, sebelum beli tiket, pastikan engkau itu pulih dulu. Jadi waktu engkau healing tuh enak, sukacitamu tuh enak. Ya, terus sampai di sana tuh nggak hidupnya sembrono. Banyak sekali teman-teman saya katanya healing, tapi sampai di sana apa? Mabok-mabokan, main free sex. Healing macam apa itu? Yang ada bukan healing, kau nambah dosa. Makanya sukacitanya dari Tuhan, jangan kayak orang dunia. Makanya kalau engkau traveling, lihat-lihat ya, teman-temanmu, keluargamu, travelingmu itu tuh mesti tahu nih kualitas teman-temanmu. Kalau diajakin minum-minuman ya jangan mau. Diajak-ajakin yang pergi-pergi kayak begitu ya jangan mau. Karena circlemu salah, maka kehidupanmu ke depan juga pasti salah. Saya sudah meninggalkan teman-teman saya, saudara, teman-teman arisan, teman-teman kayak gitu. Udah, saya sudah lepasin. Karena memang pengaruhnya itu tuh wah luar biasa sekali. Kapok sayanya, enggak ya. Lalu berikutnya, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Siapakah orang benar? Orang yang takut akan Tuhan, orang yang menaruh rasa hormat, orang yang melakukan firman Tuhan itu orang benar. Makanya kalau baca firman Tuhan itu jangan dipotong-potong. Yes Tuhan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan meninggikan, tangan Tuhan, ya aku tidak akan mati, aku tetap akan hidup. Yes Tuhan. Jangan yes. Syaratnya adalah jadi orang benar. Siapakah orang benar? Orang yang menaruh rasa hormat, orang yang takut akan Tuhan, orang yang tunduk dan melakukan firman Tuhan, itu orang benar. Orang benar tidak sama dengan orang baik. Itu kapan hari kan ada kan pengajaran sesat. Kalau engkau berbuat baik, engkau masuk surga. Baik sama benar itu beda terjemahannya. Beda pengertiannya. Ya, baik dan benar itu beda sekali pengertiannya. Orang benar pasti kenal siapa Tuhan Yesus. Makanya benar di mata Tuhan. Melakukan firman Tuhan, menaruh rasa hormat, menyembah Tuhan, itu benar. Tapi kalau orang baik, penjahat baik ya banyak. Penjahat baik itu banyak, saudara. Semua orang itu ditaruh sama Tuhan naluri. Ya, bisa-bisa berbuat baik. Sekalipun kau ngerampok, engkau membunuh, pasti ada sisi baiknya di dalamnya sekalipun sekian persen.
Nah, kalau misalkan semua orang yang berbuat baik masuk surga, belum tentu. Baik belum tentu benar loh. Karena semuanya itu standarnya adalah standarnya Tuhan. Alkitabiah. Ya. Amin. Yang terakhir ayat yang 18. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Wes tau, percaya aja yang ayat 18 ini. Sekalipun tekanan kehidupannya itu terlalu besar, itu bukan hukuman. Tuhan tidak pernah menghukum kita. Amin. Yang suka dalam pencobaan itu karena kita berbuat dosa. Makanya pencobaan-pencobaan, kemarin kita sudah bahas. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan kita. Jadi pegang aja itu. Dan pegang juga Tuhan menghajar. Ya, menghajar aku dengan keras. Sekarang ini Tuhan menghajar kita. Karena apa? Kita ndablek. Kita nggak mau melakukan firman Tuhan. Kita hidup suka-suka, makanya dihajar sama Tuhan. Kalaupun kau sekarang mengalami kesusahan, kau mengalami situasi-situasi yang gak enak, Tuhan lagi menghajar kita, supaya kedepannya kita hidupnya berhati-hati. Ngoten nggih? Gitu ya, semuanya ya. Oke, saya selesai saudara. Tuhan Yesus dahsyat ya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Ayo kita doa sama-sama. Goraba sikaralaraba. Oh, sikaralaraba ya syanda karalaraba. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala Raja lagi, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala Raja. Tuhan, biarlah ini musim di mana kami masuk dalam musim pertobatan. Mari saudara, masing-masing fokuslah kepada ini. Hidup dalam pertobatan itu yang paling utama. Mujizat buat Tuhan itu mudah. Memulihkan keadaan keluargamu itu mudah buat Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, Anda dan saya melakukan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, yaitu memiliki kehidupan yang benar, tulus mengasihi Tuhan, bukan berkatnya. Mencari Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Tuhan tuntun setiap kami bahwa ini adalah era di mana Anda dan saya harus ketemu sama Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, merasakan kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan ada pertobatan. Karena kasih Tuhan ada kesembuhan. Karena kasih Tuhan ada pemulihan. Gak peduli hancurnya kayak apapun yang kita alami hari ini. Gak peduli juga mau chaosnya, mau berantakannya kayak apapun, Tuhan gak peduli dengan semuanya itu. Karena Tuhan bisa memulihkan keadaan-keadaan itu. Tapi Tuhan lebih memilih kita dipulihkan dari segi karakter. Kita dipulihkan dari perilaku kita, kehidupan, cara kita hidup. Agar supaya hidup kita berkenan di mata Tuhan. Mari Roh Kudus, ambil alih segala kehidupan kami. Kami banyak salah Tuhan. Ambil alih ya Tuhan. Supaya cara kami hidup, cara kami berperilaku, cara kami membuat keputusan tidak menggunakan cara dunia. Tapi sungguh-sungguh dalam keadaan apa saja kami berani bertanya dulu terhadap Tuhan. Kami berani dulu menunggu, menanti Tuhan bicara apa, baru kami akan berlatih untuk melakukan segala sesuatunya. Ajar kami Tuhan, latih setiap kami ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan Yesus. Kami mau punya kehidupan yang benar di mata-Mu, supaya kami gak salah ke depannya ya Tuhan. Kami menyerahkan segala masa depan kami, keluarga kami, anak-anak kami ya Tuhan. Pasangan hidup kami ke dalam kuasa tangan Engkau, pekerjaan, usaha dan bisnis kami kepada kuasa-Mu ya Tuhan. Kami mau hanya dituntun oleh Tuhan. Kami mau ya Tuhan Yesus, segala sesuatunya hanya karena di bawah Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Biar Tuhan pegang kendali segala kehidupan kami ya Tuhan. Sekali lagi matur nuwun Tuhan untuk kehidupan yang baik. Matur nuwun untuk kesehatan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk keluarga. Terima kasih untuk pekerjaan. Terima kasih untuk pelayanan. Terima kasih untuk apapun ya Tuhan.
Biarlah segala sesuatunya yang kami lakukan itu Tuhan, bukan ketakutan yang memimpin kami, tetapi semua karena sukacita Tuhan yang menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala perjalanan hidup kami hari ini hari Rabu 16 Oktober 2024, diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, ada kemenangan di dalam Tuhan, ada sukacita yang melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus mengalir bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, diberkati setiap hati, diberkati setiap pikiran. Kami tenang di dalam Tuhan, kami berjalan di atas otoritasnya Tuhan, kami berjalan sepanjang hari ini, semua karena pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memenuhi kami semua pagi hari dan sampai seterusnya. Diberkati keluarga kami, diberkati binatang peliharaan kami, diberkati rumah kami, diberkati pekerjaan usaha bisnis kami, diberkati segala sesuatunya ya Tuhan. Perkenanan Tuhan turun atas setiap kami dan segalanya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Luar biasa saudara, sudah selesai saat teduhnya. Sampai ketemu besok ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.